dah. Dangerous Grass. Akan banyak rumput-rumput yang berbahaya. Banyak lokasi. Banyak... Bos pernah membawakan ini. Mereka menggunakan kaja pula. Kaja, Sama ya? dengan Gord. Oke. Kaca Gord ya. Iya. Iya. Tiffany, Marcel, Harit. Iya, dan Chip Masha itu juga pernah kan dibawain sama EVOS kan. Ya. Bisa banget. Ini ada Oh, chip bisa. ya, masih lepas ya berarti. Iya, kalau memang. Tapi ya setelah Harit yang nggak terlalu prio di match sebelumnya, ini cukup berbeda. Haritnya udah ditutup juga sama EVOS. Membuka kesempatan adanya Jusin diambil. Atau Udah lah, Cloud aja lah. Cloud bisa. Tapi ternyata Harley. Oh, ngelepas Cloud? Choosing Cloud? Bisa. Banyak opsinya. Ya, tapi Cloud mahal ya. Udahlah, Choosing Cloud ini lagi top-topnya nih. Apalagi Cloud. Cloud memang sekuat itu. Atau Choosing Jusin dan Cloud. boleh. Masih maksa. Masih ya. Masih request Cloud. Iya, tapi minggu 9 kalian boleh hitung ya. Kalian boleh hitung berapa win rate-nya buat Cloud. Dan wah. Itu dia. Wow analis. Iya. Dan tiap hari lihat Cloud hari-hari Iya gitu. sih, karena memang yang udah bahkan Haritnya juga udah nggak ada kan, jadi opsinya sudah semakin mengkerucut lagi, Yep. sehingga ya nggak masalah pastinya untuk di Prayo untuk Onyx sekarang. Sementara EVOS mereka akan langsung ambil 2, jungle-nya udah terbuka, mau coba ngambil ke arah hero pick-off-nya kah? Stopper gitu minimal. Kayak mungkin Arlot bisa diambil Om. Arlot ya. Iya, Oke sih kalau buat Arlot dan itu juga hero-nya Luke ya. yep, hero buat Ah, Luke. Chip. Masya kah langsung? Valen ya. Valen ya. Valen. Dan Valen juga memang sering banget dibawakan dengan EVOS, apalagi di tangan Pew. Yap. Oke, Chip ini dia bakal bermain secara makro tentunya. Dari Dangerous Grass aja udah langsung kayak, ini Chip bakal jadi ancaman-ancaman juga. Tuh, apalagi kalau bisa dipotong ya goldnya nih. Iya. Ini goldnya kayak apa? Oke. Tapi setelah adanya dan langsung menuju ke arah Suyo, ini bandnya bisa langsung menuju ke arah Masya juga nggak sih Om? Bisa. Chip Masha itu menguntungkan untuk Masha. Ya. Karena Masha gak perlu jalan, kita tahu ini hero yang suka jalanin lane yang jauh. Sukanya dia itu introvert banget ya, berarti dorong lane sendirian. Tapi kalau dibantu dengan chip, dengan adanya shortcut, join team fight-nya ngeri banget. Karena begitu dia masuk, pasti akan ada thunderclap yang bisa di-spam. Ya. Apalagi kan dia tebel ya pastinya juga. Yap. Bisa bertahan cukup lama juga. Oke. Akankah Masya menjadi sebuah concern dari Onyx? Atau mereka akan lepaskan begitu saja? Bisa sih kalau mau ditutup ya, karena Masha bakal bisa makan semua marksman sebenarnya. Assassin pun bisa dikejar langsung dari thunderclap-nya, dan itu combo sebenarnya kan. Aha. Kalau mau coba untuk ditutup sekarang bisa. Masha. Masya. Masya. Ya, ada Masha chip. Ya. Dibalaskan kamu gini kan Pakito. Waduh. Bisa. Pakito. Oh ini pakai Lutfi kemarin juga Pakito Lutfi sangat, sadis ya. Sadis. itu kayak sarung tinju diisi besi yo. Oke, Hilda dulu, sabar. Oke. Tapi jangan lupa loh, ini kan si Luke ya bisa Pakito juga. Wih. Wih. Ini ada Kawasa sama jungler EVOS Eclipse ya. Iya, ada kakak Mikasa. Iya, jungle yang gak main-main nih. Katanya mau turun katanya. Oh gak main-main. Wah jago banget dong berarti gak main-main kan? Iya benar. Udah Om. Sampai situ aja. Nggak main-main. Iya emang nggak bercanda deh. Itu kan ini kan gak bercanda. fokusnya emang ini belum main maksudnya dah. Oh, oke, Ilah oke, ilallah. oke. Ilah. Ya ada Pakito mas ini ya. Oke, Pak Kito Artinya ada. Pakito harus kita taruh di atas juga nih. Karena sebenarnya sama-sama user Pakito dan Pakito juga bagus loh kalau mau sama chip. Iya, benar. Nah sekarang Tapi, kesempatannya kan ngambil dua lagi Onyx. Tapi kayaknya butuh badan juga gak sih buat EVOS? Iya, kalau butuh Pak badan, Kito, Uranus gak sih? Uranus ya, ada Uranus. Iya. Atau Terizla. Ya itu dua yang ya mungkin oke. Ya. Bisa masuk, tapi kalau ngambil Pakito buat Onyx bagusnya nggak bisa terlalu dicolong juga kan ultimate. Ya ampun. Ini. Ya. Lucu sekali. Ah. Iya. Ayo. Mami Harto menikah Ayo. ya. Itu. Dan Uranusnya diambil itu dia. Karena Uranus bakal bagus juga untuk EVOS soalnya. Mereka Iya. butuh badan chip bukan typically yang bisa ngasih badan terlalu lama juga. Sementara itu, 2 pick dari EVOS akan menuju ke arah mana nih? Akankah Terizla
combo sama Chip juga kan. Pas masuk portal dia langsung buka penalty zone. Bisa. Heeh. Atau siapa lagi? Naga misal Yuchong. Wah, Kan sempet Naga masuk portal. Iya, ada yang salah juga sih. ada yang malah. salah. Oh Oke, iya, tapi Granger dan satu EXP lane. wah butuh badan sih ini. Iya, series lah. Atau mau yang sekalian lapu aja, mau main ofensif. Ya. Pakai. Ternyata pakai. Betul, itu dia. Wow. Iya, karena masuk portal langsung double jab, Iya. pulang lagi sampai jumpa. Masuk, Sayonara. masuk, mana lawanku katanya. Ditampol sama dia Uranus, Iya. waduh. Ini lumayan tipis tapi ya. Nah, tapi buat jujur sih Evo. untuk landingnya Uranus lagi masih di atas lah sama kita. Karena gak bisa di burst di awal-awal. Iya. Paling ganggu-ganggu aja ya. Oke, dan langsung ke glue. Waduh. Nah, Yang satu 2 badan, Berat. yang satu lumayan ringkih nih. Cuman ya kita tahu Glass Cannon juga kan, secara damage deal berarti harusnya bisa cukup banyak. Dan jawaban nantinya untuk bagaimana bisa melumat Uranus dan juga glue-nya Om. yap. Itu dia. Tuh ya, tiket playoff teman-teman. Udah pada beli tiket playoff belum? Yang di sini, yang dada-dada udah beli tiket playoff belum? Oh pada gini-gini semua tangannya. Iya. Belum berarti belum. Itu antara dada sama belum tuh, nggak ngerti tuh gue tuh. Dadah. Apa? Dadah. Dadah ya? Dadah. Udah apa belum? Yang udah ngangguk. Ada. Nah, Ada Oke, yang oke, ngangguk. oke, Ada. oke, oke. Ada. Oke, masih mencari Ya. jawaban. Hah? Dadah apa belum? Sembari kita mencari hasil dari game yang pertama. Karena sama-sama mencari performa yang hilang nih keduanya. Performa yang hilang. Oke kalau begitu berarti Fems ready, Sonic ready. Wah seblak apalagi. Jadi langsung saja FPL Arena mana suaranya. Nah gitu loh. Gitu dong. Semangat pastinya. Iya. Oke, alright. Tapi Alright. untuk ngelihat dari segi draftnya nih Om Wawa. Iya. Sumbang sih damage dari EVOS berarti banyak banget ya. Harusnya iya. Dan kalau secara mungkin rotasi yang bakal diberikan dengan EVOS juga ya mereka bakal cepet-cepetan buat bisa clear ya di XP-nya. Sembari untuk membantu juga. Apalagi jangan lupa nih, Erlan versus Kelra. Ini Erlan dapetin hero yang kita tahu kuat banget tuh buat Yep. Erlan. Ada Granger kan. Iya, power juga kan. Oke, Little Wonder berhasil untuk diamankan oleh Albert early yang cukup oke pastinya bagi EVOS juga. Sementara kayaknya kalau ngelihat dari atas tadi ya terutama. Tapi sabar dulu. Kay berhasil diangkat dan Piu. Web dikejar tapi masih gagal. Dan sedikit lagi Ki. Hampir saya menjadi korban pula namun coba lihat pergerakan Agosan. Wow! Dan juga Kiboy menghasilkan 1 poin kill. Jujur gue kaget barusan. Iya, tapi itu kurang awas juga sih karena ada potensi kan bisa flicker juga tadi langsung. Iya. Dan selain flicker yang tadi berhasil untuk menumbangkan Piu. Memaksakan web minion yang mau diambil. Iya, Betul. sayang ya. Tapi lihat emblemnya buat EVOS. Rapture, trill. Wah, Damage semua. Damage. ya, udah gitu impure juga ya. Mhm. Dan ya 3 basic common versus mungkin Pakitonya sendiri ada Rapture-nya tadi yang sempat di-mention. Jadi ya penetration pasti yang dicari nanti untuk si Luke ya atau buat Pakitonya dan menarik. Karena dari kemarin aku selalu melihat MPL yang mainin Pakito itu mainnya War X first item. Nah kalau yang Luke ini beda. Ada Fury Hammer ya di sana ya. Modal dulu ya. Modal awal ada penetration ekstra. Oke. Dan Piu sekarang hadir. Dengan level 4 yang sudah dia miliki pula. Sementara sekarang coba lihat Luke sendirian di area terdepan. Menjadi korban. Di area dari River bahkan coba pergerakan dari Piu. Sendirian masih ingin kabur. Masih berusaha bisa menyelamatkan diri. Dan ada flicker dan juga terdekat tapi belum masih duet. Walaupun damage yang dimiliki Kelra masih cukup gak cukup. Setidaknya ada damage yang bisa mereka antarkan. Ya dan bahkan dapetin 1 poin kill juga ya. Ini keuntungan berlipat ganda untuk Onyx. Mereka Jelas. dapetin turtle Om. Nih bukan cuma dapetin turtle ya. Tadi kalau nggak salah purple-nya juga sudah mulai di red. Mid platingnya juga ini banyak banget ya tuh ke tangan Onyx. Yep, langsung swing ya ke angka 1400 juga. Dan itu sangat meninggalkan Erlan ya yang masih stay di bagian bottom lane juga. Yep, Pedes. tapi Erlan. Pedes ya, Pedes banget nih Erlan. pedes. Tapi Kiboy ditabrak. Oke. Kan pilihan yang sangat baik itu. Mundur dulu. Oke, pelan-pelan ya. Dan untuk sekarang kita lihat dari talent prediction. Iya. Oke. Wih, kenapa MVP-nya ini Selen ya? Apalagi Iya, nih? Macan. Ini macannya Iya, Ahmad Selen. Alshad. Iya. Selen, ini Selen. Selen. Macan putih. Bisa, Oh, bisa. boleh. Dia ada nih Halo bulog ya. Selen. Heeh.
Boleh Lung. Ya terus aja Lung, tadi Velodrome sekarang besok apa? Bukan itu, match 3 apa? Masih gawe ya benar. Oke. Tapi ya keadaan kembali hening untuk sekarang. Pelan-pelan banget nih Onyx setelah dapetin 1.800. Mereka juga nggak nambahin tensinya untuk lebih agresif. Mereka benar-benar memaintain bagaimana temponya mereka pegang Om. Iya. Oke, first item Praya selesai untuk Oke, Lutfi-nya. dan mereka berusaha untuk bisa menabrak. Dan Lutfi berhasil dilumar habis. Yap. Komit ya. Langsung hilang ya, itu buka pintu, semuanya langsung menerjang masuk juga. Dan ya, Uranus memang tumbang, tapi objektifnya nih, karena untuk di hal yang berbeda sebenarnya, positioning dari Kibo ini ganggu banget loh semuanya. Oke, sementara Kiboy ditarik masuk ke dalam area dari outer turret ada di bagian bawah. Ya. Dan masih aman juga sebenarnya untuk Kiboynya, dia masih bisa kabur dengan flicker yang dimiliki. Dan sementara itu top lane-nya ini bakal jadi sebuah masalah karena Jelas, look-nya ngeplating dan dapetin satu Hunter Strike yang udah selesai. Ya, pagi-pagi banget ya, jadi kejar untuk hunternya karena nanti ya sebenarnya untuk extra defense-nya bisa didapetin dari mainin pasifnya si Pakito. Ya, shield ya. Ya bukan hanya shieldnya sih, ada damage reduction kalau pecah. 3 bar merah ya, Yap. Jadi aman. bisa lebih Ya, agak apalagi sustain level lah ya. 15, 30% loh damage reduction-nya. alright. Oke, Turtle sekarang sudah mulai ditarik ulur nih. Bakal ada setup, dan first item priority Wah. dari Kairi udah langsung ke Skypierce. Camping 3 orang tuh dalam rumput. Yap. Nah ini turtle-nya sudah mulai up juga, tapi selama masih ada shortcut, EVOS mereka bakal bisa mainin lane yang jauh. Mereka masih bisa clear tengah juga, entah kasih ke siapa. Oke, sementara sekarang Ki diganggu tadi oleh Sans. Dan sekarang portalnya sudah langsung dikeluarkan. Tapi turtle-nya tetap berhasil diamankan pula oleh Kairi. Sementara Albert yang malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Erlan masih berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya. Hanya saja masih belum cukup. Tapi barusan terlihat ada Piu yang berusaha menambahkan beban kehidupan di atas tubuh dari Kelra. Tapi sekarang pertempuran masih terus berlanjut. Piu-nya masih berusaha untuk bisa mengatakan damage. Tapi sedikit damage tersisa. Ada Lutfi yang berhasil mengatakan damage-nya pula. Bahkan tuh sekarang dari pergerakan yang dimiliki oleh Luke yang benar-benar tersiksa di atasnya. Ada Kiboy. Wah, itu panjang banget ya dari segi team fight-nya. Dan tadi Luke sepertinya tidak bisa mendapatkan targeting yang dia inginkan Om. Iya, sebuah knockout strike yang meleset tipis ya. Itu kalau kena mungkin agak sedikit ada cerita yang berbeda juga. Tapi ya, tim fight yang memang panjang dan bisa dipegang oleh Onyx tadi. Thanks to Kiboy. Yang memang bisa sempat untuk naik ke atas Luke sendiri. Meskipun dia tumbang ya. Tapi itu banyak sekali memang waktu yang sempat untuk dipegang oleh Onyx dan mengakibatkan mereka bisa mendapatkan tim fight yang nyaman. Yap. Walaupun tadi kayak V udah berusaha untuk nangkep ke Kelra dan berhasil sebenarnya. Tapi ternyata nggak bisa menumbangkan Kelra juga. Dan ini dia untuk 2 Skypierce yang sama-sama udah ada di masing-masing tim nih ya. Iya, satunya di jungler, satunya di gold lane ya. Iya. Oke. Bagian topnya ada Sans yang memang lumayan mengganggu saja. Bawahnya sudah mulai ada swap lane sebenarnya yang dilakukan oleh Onyx sendiri. Radiant untuk Lutfi tadi ya, first item Oracle, second item dia. Jadi akan sangat tebal sekali. Dan purple buff akan diamankan oleh Albert kah? Karena barusan berhasil diambil oleh Albert. Ya, Kairi punya Hunter Strike. Mulai menyusul mungkin ya untuk bisa membuat sebuah penetration dan juga adanya extra movement speed nanti. Tapi team fight nih, bicara soal team fightnya memang ada chip ya. Tapi waktu dibuka tadi dari shortcutnya, kita melihat EVOS mereka lebih jauh ditabrak juga. Jadi ketika bantuan masuk dilakukan dengan Luke, itu tidak berimpact apapun juga. Oke, dan Luke ya sendirian. Ada Kairi dan juga Kelra di mana mereka berhasil mendapatkan poin kill tambahan. Dan sekarang pergerakan dimiliki oleh Lutfi berhasil untuk ngebadanin rekan-rekannya. Yap. Dan itu dia trapping ya yang berhasil untuk dimaksimalkan juga. Look-nya tumbang dan turtle terbuka sebenarnya buat Onyx. Dan kali ini udah mulai di setup dan bahkan untuk Lutfi-nya juga ini sangat-sangat menjadi pengganggu Om. Ya nggak bisa di-burst ya kalau untuk Lutfi. Tapi Sans masih berhasil bertahan dengan begitu banyak ke pocket trick tadi dan juga daily magic yang dikombinasikan. Sans masih bertahan. Tertinggal Ki-nya. Bisakah Ki kembali menuju ke arah rekan-rekannya namun barusan ditarik kembali dan Ki benar-benar tidak bisa kabur. Ya. Dan juga untuk bagaimana Erlan ditempelin Lutfi. Ini kan lincah banget ya buat Uranus ya. Yap. Granger yang nembaknya satu arah ini agak sedikit susah Om. Ya dia bisa makan damage, lihat Lutfi Kibonya. Ini bakal nutup untuk semua damage Rhapsody. Dan bahkan dengan ya apapun yang dilempar ya projectile dari EVOS tadi. Dan kerjasama dari Onyx adalah mereka
damager mereka main damagernya ini jalan bareng loh. Kelra dengan Kairi tadi kan. Jadi kayak waktu ada di sana dan ada sebuah gerakan yang memang sudah habis nanti dan spellnya lagi sedang dalam cooldown, itu bakal langsung dilompatin dengan Kairi dan juga Kelra. Iya. Ini Erlan juga belum ada point kill, masih belum Iya. berasa juga. Dan Masih nabung ya. masih nabung. Ya butuh waktu pastinya ya buat Mhm. bisa mendeliver damage secara optimal. Terutama nih di mana Lutfi dan E-Boy sebagai frontliner utama dari Onyx. Dan kali ini Kelra sudah menyelesaikan sebuah golden staff-nya. Ya udah mulai sakit ya. Belum ya? Tinggal Corrosion. Tapi sudah punya Oke. Swift nih tabungan awal. Saya ditampol kagak ada rasa-rasanya banget tuh. Oke, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Lutfi tapi gagal kali ini. Ya flicker ya langsung di react dengan Lutfi juga untuk bisa menghindari adanya keroyokan massa yang bisa dilakukan juga sama EVOS. Dan lihat Sans ini menyenter siapapun, terutama Ki yang nempel. Dia harus benar-benar menjaga badannya. Oh tapi Lutfi tebel banget ya. Banget. Ini belum lagi dia ketolong dengan regen dari Oracle. Dan bakal panjang nih untuk bisa menumbangkan Lutfi seorang diri. Waduh. Kembali Sansnya masih bertahan. Yep. Gak tumbang sama sekali. Masih bisa survive. Dan pressure dari Onyx. Ini pelan dan pasti juga ya. Mengambil isi jungle yang dimiliki oleh EVOS. Ya, Ya minimal ada pertukaran lah untuk EVOS sendiri. Dimana di bagian bawahnya seharusnya turret itu akan bisa dicabut. Mau keluar gak nih? Oke apa? Oke. Dan Ih. look. Look ya keluar, look ya ketahuan harusnya. Iya, tapi nggak bakal ada teamfight lanjutan ya. Tapi karena di sisi lain, Karena sekarang Lord berhasil diamankan oleh Kairi. wah semua terjadi begitu cepat ya. Ini pelan banget mainnya ya. Pelan tapi kayak udah langsung ada decision untuk burst langsung Lordnya Om. Yap, dan Trinity buat Kelra selesai. Cukup ya. Berarti sekarang untuk Onyx punya power banget dan mereka akan selalu nih bakal join teamfight terus-terusan. Buset, bandel bet Kelra. Maju. Dan kali ini Lordnya sudah mulai muncul di arah tengah. Tempo yang masih dipegang sama Onyx juga, mereka setir perlahan. Upaya dari split push untuk Luke kayaknya sekarang masih harus diredam dulu. Ya, Karena ya mereka harus anticipate dengan Lord ini. jangan lupa nih ya, semua dari Team Magic dari tadi kita lihat gak dapetin apa-apa. Yap. Dan Lutfi kembali dikeroyok. Lutfi menjadi satu stack pertama untuk Erlan. Ya komit ya. Tapi masih ada Lord sekarang yang akan dikawal oleh 4 pemain dari Onyx harusnya. Dan Holy Defense sudah mulai tertrigger. Oh, ketarik. Oleh defense dari Amit sudah berhasil langsung dihilangkan. Namun di atas, yap. Sama. Sama. Tapi bawahnya udah mulai dipegang juga dengan adanya Luke nih. Ini bakal jadi sebuah permasalahan karena ya secara movement untuk bisa ngegeng ke arah Luke ini gak akan secepat adanya chip ya Om ya. Iya. Ini dia looknya bakal tunggu untuk set up Kairi. Oh, Terlalu banyak nih, terlalu banyak. Luke. Oke, kita panjang lain. Malah sekarang Luke yang terjebak di mana sekarang? Pergerakan dari Kelra. Hanya menyisakan satu bar HP, tapi tidak dengan Luke. Itu nice try banget sih bener-bener. Targetnya bener-bener udah langsung ke Kelra. Which is itu target yang optimal. Yap. Cuman ternyata masih belum cukup untuk bisa langsung instan. Ya menurut itu reaction time yang bagus banget sih dari Kelra ya. Iya. Karena dia langsung flicker. Iya, Dan secepat itu juga dia flicker. Karena tadi lu kalau gak salah dia buang flicker juga kan. sama-sama dia flicker juga. Sama-sama buang flicker tapi ternyata Kelra bisa out position sih look tadi. Ya, refleksnya bagus banget ya. Betul. Oke, dan ternyata justru Luke yang terpunish atas percobaan trapping yang dilakukan juga. Kali ini Lutfi udah mulai bisa join the fight aja nggak sih? Kalau di lane jauh, dia bisa digeruduk masa lagi. Iya kayaknya cukup ya satu shotcut bisa tumbangin satu orang juga. Ya, Nah ini nih ada chip. Lagi camping ya. Oh Iya. recall ternyata oke. Onyx lagi overthinking nih di mana chipnya ya. Iya. Setiap perumputan dicek dulu. Karena yang ngecamp bukan cuma dari chipnya, ini Luke juga bisa ngasih serangan kejut Om. Nah, yang bahaya sebenarnya kalau looknya sampai gak kepantau kan. Iya, Apalagi kalau yang sampai split itu ada Kelra yang belum ready nih flickernya dia. Karena BMI bisa selamat kalau udah ditaruh duluan. Bukan posisi dari buka BMI. oke. Masih perlahan-lahan ya coba untuk dibalikin keadaannya oleh EVOS. Dan Kelra udah react langsung menuju ke arah Winter Crown. Bisa nih berarti. Gak ada masalah. Memang kalau flickernya kepake masih ada Winter Crown juga. Dan Winter ini lebih menjamin kan. Blessing Duet yang masuknya full nanti. Menuju ke lawan-lawannya. Dan Lord sudah mulai keluar juga. Biasanya kalau kita lihat ya. Lord yang keluar ini. Yang start duluan itu yang pegang Cloud. Nah ini udah mulai lagi nih. Ya, ini udah di sweeping ya. Oh, Sans. Oke,
Dan berhasil. Akankah sekarang mereka all in guna untuk bisa mendapatkan lagi Karalo tersebut di mana stunnya berhasil dihancurkan masing-masing milen dan udah gak ada lagi. Tapi Kairinya masuk menjadi sang eksekutor. Erlan diusir mundur beserta dengan dua rekannya yang lain. Wah, diusir mundur dengan adanya Blazing Duet Winter dari Kelra yang akhirnya ngebuat dari Lucky juga ikut menghilang. Ya, ini terlalu bersih tadi untuk Onyx. Tidak ada kesalahan yang mereka perbuat. Respon time juga yang sangat tepat tadi untuk Onyx itu sendiri. Sehingga mereka sudah mendapatkan objektif. Mereka clear semuanya. Lihat pressure-nya. Masih lanjut. Oh, serem sih. Oh, Lutfi. Oke, dan kembali Erlan. Pelan tapi pasti. Point kill. Stuck ditambahkan. Yap, itu dia ya. Karena Lutfi udah sangat-sangat bisa dimakan untuk sekarang juga dengan item yang sudah mumpuni. Apalagi ada si Halbert nih, Om, untuk Erlan. Iya. Si Halbert. Lumayan, memang harus untuk bisa membantu ya. Apalagi untuk cutting efek regen tidak bisa bergantung hanya kepada CPU ya. Tapi ada range yang jauh dan itu pun dipegang dengan Erlan sekarang. Tapi ya dengan menambahkan lagi-lagi nih 1 stack atau plus 10 lah buat tadi lumayan bisa nanti untuk sekedar menjadi finishing awal. Gigi Konsil. Nggak bisa dibuka ya. Gak bisa ya, oke. Masih bisa ditahan dengan cukup baik. Walaupun kali ini dari EVOS hanya tersisa 3 base turret dan 1 inner bottom turret saja. Jungle-jungle juga udah mulai di-invade. Purple buff-nya juga dicuri untuk sekarang. Iya, Albert tadi berusaha untuk masuk tadi udah ada special escape ya. Tidak bisa untuk mendapatkan juga dan defensif bagi EVOS sekarang. Tahan dulu di belakang karena mereka tahu ini Onyx butuh buat maju nih, buat bisa nabrak. Oke, Satsnya masih selamat. Ya, susah banget ya karena untuk target optimal dari si Albert juga ini masih belum ketemu. Kalau kena ke Suns masih ada Crimson Beacon. Tapi tadi sukses sih yang pertama ya, yang di dekat Lord. Yep. Kalau target yang lainnya 2 tebel di depan ini susah banget buat bisa di take down. Oh, ditabrak kah? Oke, apakah mereka berusaha untuk bisa menabrak lagi karena 5 play yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx tapi Ki hampir saja tadi. Yap, dan Lutfi masih bisa menahan ya damage dari Deadly Magic, cicilan dari Dead Sonata juga, dan belum ada yang tumbang atas inisiasi yang coba untuk dilakukan oleh EVOS tadi. Dan Onyx juga masih belum bisa nih ngedobrak paksa base-base turret yang dari tadi udah mereka tongkrongin di depannya. Agak sulit ya memang untuk main front to back juga karena ada base kan, base yang masih terjaga oleh EVOS. Iya. Jadi seharusnya kemungkinan besar kita akan melihat untuk tim fightnya di Lord nih. Yang bisa menjadi sebuah pancingan juga. Dan yang pasti Lutfi-nya jangan sampai ke pick off ya. Karena Lutfi meskipun memang dia tebel, sebenarnya udah bisa sih. Kalau memang Lutfi mau buka dia punya Winter Crown. Ini dia. Winter Crown yang bisa mengubah arahnya kalau memang dia di all in nanti. Oh, udah mulai didetect satu sama lain juga. Dan tapi ini dia untuk itemization yang udah mulai full juga. Kelra, Malefic Gun-nya beres. Erlan terakhir mau Blade of Despair kah? Bisa sih. Yaudah ya, 14. Tapi Piu juga punya Blood Wings. Oke, ini dia buat Lordnya. Ada Lutfi di barisan depan. Kalau mau coba untuk ditabrak pun sebenarnya masih ada Kelra ya. Dan Kelra ini akan menjadi penentu segalanya. Karena mostly ya damage terbesar dari Onyx masih di tangan dari Kelra juga. Dan lihat tuh, lagi-lagi mulai di start oleh Cloud ya. Tapi bagian bawah. Yap, Dedeki dengan konsil yang sudah digunakan mencoba bisa mendekat ke area dari Lord. Di mana pergerakan dari Luke ya. Masih menjalankan wave minion ya. Ya, ini mau nggak mau harus ada yang dikirim sih dari Onyx untuk bisa menanggulangi wave minion bottom lane. Kalau enggak base turret bisa hilang. Ya, masih ada chip juga buat buka shot kan. Ya. Oke, dan sekarang chipnya langsung dikeroyok. Langsung saja mereka berusaha untuk bisa mengeluarkan seluruhan skill yang dimiliki. Dan Sasha menjadi korban dari Erlan. Yap, 1 untuk 1 antara Romer dan juga mid lane. Tapi kali ini 4 versus 4 dari kedua belah tim. Akankah ada sebuah komit yang bisa dilakukan? Yap, sementara sekarang Lutfi-nya harus mundur kembali. Kelranya masih mencicil. Guna untuk bisa mendapatkan lagi karena Lot tersebut. Keyboy-nya memberikan sebuah barikan agar Alba tidak bisa mendekat. Dan Lotnya berhasil diamankan oleh Lutfi. Nyaris ya. Nyaris, itu teman sendiri itu dari Onyx. Ya, tapi ini ganggu banget ya ternyata ya buat kehadiran dari Keyboy. Iya. Albertnya langsung terpukul mundur, Om. Bisa bagus banget barikatnya Om ya. Yep, bener-bener digawangin semuanya. Ada Glue, terus juga ada Uranus. Dari EVOS-nya ya mereka harus lagi-lagi nih bersabar dan harus bisa clear untuk Lord yang kembali berhasil dipegang oleh Onyx. Oke. Dan sekarang Lord yang nanti akan muncul di arah tengah kembali akan dikawal nih. Secara high ground defense harusnya untuk EVOS juga lumayan minim. Kecuali ya mereka benar-benar ya udah delivering damage aja, mereka cari orangnya dulu. Iya.
Harus sabar banget sekarang untuk EVOS belum bisa keluar ya. Iya. Dari area mereka sendiri dan seharusnya untuk mid base turretnya juga ini akan ditabrak oleh Lord karena untuk HP-nya tadi kalau nggak salah lihat tinggal seperempat ya. Satu tabrakan dari Lord ini akan menghilangkan mid base turret kecuali memang berani buat ditahan di area depan. Seharusnya masih aman loh. Oke. Luke tadi mengantarkan damage-nya terus-terusan menuju ke arah dari Keyboy. Sementara sekarang Lutfi-nya maju sendirian ke dalam area defensif yang dimiliki oleh EVOS itu sendiri. Dan Lord sesaat lagi mungkin akan lenyap pula yang berada di area mid. Iya, tapi masih ada wave minion di area bottom lane juga. Oh, shortcut? Oke. Dan shortcut terlihat di alam area di bagian bawah. Oh, mau ditabrak lagi kah? Dan Piu-nya tertinggal. Piu-nya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Di mana tadi Crimson Beacon lah yang dia amankan. Dan sekarang Lutfi berusaha untuk bisa menambahkan lagi SP yang dia punya. Dan selamat Lutfi. Yap, selamat loh Lutfi-nya juga. Dan kali ini EVOS kehilangan 2 base turret. Yap. Onyx pelan-pelan, tapi mereka juga bisa merenggut satu persatu. Keuntungan untuk mereka. Ya, tapi EVOS masih bisa defense ya dan lagi-lagi masih ada tambahan Skypier stack nih buat Erlan. Memang ada 7.000 difference-nya, tapi berapa lama nih akan menjadi pembeda juga karena ya pelan-pelan Lutfi itemnya tadi Guardian Helm yang selesai. Albert dapetin purple buff. Ya, masih ada retry ya buat Yap. secure juga. Cuman kayak kalau kita lihat Deadly Magic ini masih susah untuk dapetin instant point kill Om. Kayak mau ke Suns pun poker tricknya nggak maksimal. Iya, karena bisa lompat ke belakang kan Suns-nya. Yep. Nah, kena damage dari poker trick. Karena kan Lutfi tadi terselamatkan juga ya berkat efek regen yang besar banget. Di combo lagi dengan Oracle. Oke. Masih Nahan aman lagi ya. Mereka masih nahan lagi loh Nick ya. Ya, dan kayak split push yang diupayakan sama Luke juga masih belum bisa lebih jauh lagi ya. Selain memang menghuni saja rumputan yang ada. Karena untuk dapetin base turret kayak masih belum bisa Sakit dimaksimalin. banget. Oke. Wah, tapi sesakit-sakitnya Suns Masih masih aman. survive dia. Masih aman ya. Aman banget Albert. Harus hati-hati juga nih karena untuk target-target dari Magic berulang kali yang dilakukan dengan Albert. Itu gak terlalu bisa dapetin point kill buat EVOS. Dari tadi. Oke, dan harusnya ada informasi yang telah disampaikan nih ya, bahwa terdeteksilah keberadaan dari Lutfi. Akankah ada serangan kejut lagi yang bisa dilakukan dengan adanya shortcut? Atau shortcutnya benar-benar ditahan dulu sampai nantinya fight di Lord Evolve? Bisa ditahan dia tapi langsung diusir. Lihat. Oh bisa diangkat key-nya. Oke. Dan Ki tertangkap tadi sekali. Tapi masih bertahan. Belum mau komit ya? Belum mau. Iya, tapi Lordnya sekarang yang akan menjadi pancingan pastinya. Untuk adanya team fight berikutnya. Gimana caranya mereka sangat-sangat bisa memanfaatkan macro play satu sama lain nih. Iya, sebenarnya bagian bawah sih yang jadi concern buat Onyx yang dari tadi di lane yang berbeda nih, mungkin berlawanan dengan Lordnya juga. Itu selalu diisi dengan Luke. Oke. Shortcut. Barusan Ki. Langsung saya membagi rekan-rekannya tapi terjatuh. Kali ini Kelra pun masih berhasil kabur dan juga menyelamatkan diri. Dan ini adalah serangan balasan yang langsung dikeluarkan pula oleh pemain dari Onyx. Luke yang flicker terlihat. Sementara Albert berusaha untuk bisa memberikan coveran damage tadi terhadap Pio. Dan semuanya kembali netral. Iya, walaupun informasinya telah disampaikan ya, Kelra, Keyboy nggak ada flicker nih. Begitupun dengan adanya shortcut yang masih dalam keadaan cooldown harusnya untuk Ki. Oke, tapi Keyboy masih aman. Dan juga shortcutnya tadi di tempat terbuka tuh, makanya Lutfi bisa ikut langsung. Iya, tapi Ki seenggaknya udah punya fleeting time Om, untuk bisa antisipasi shortcut tersebut. Iya. Oke. Lebih cepat ya untuk cooldownnya. Dan lagi-lagi nih Lordnya yang masih ditarik ulur juga. Silahkan bagian bawah. Oh itu si Keyboy. Sedang berusaha untuk mengecek ya keberadaan dari Luke. Lordnya. Sudah mulai di start. Dan Ki bersiap untuk bisa membagi rekan-rekannya kembali. Tapi Kelranya udah sempat kabur duluan. Ki tidak akan bisa selamat. Dan sekarang Potamura kembali terpisah. Kairi sedikit lagi yang tersisa. Kairi! Shutdown pun berhasil diamankan oleh Luke. Tapi Luke pun langsung dihilangkan dengan sangat cepat pula. Ada beberapa immortal kali ini yang udah langsung dimiliki oleh beberapa player. Dimiliki oleh EVOS itu sendiri. Namun kepada berbeda. Lutfi. Ada immortal yang terpecah di dalam tubuhnya Lutfi. Tapi Lutfi masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Mana untuk sekarang Kelranya tadi setelah ada Winter Crown di dalam tubuhnya terpecah. Dan sekarang Kelra pun berhasil diamankan. Pio mengambil peranan tersebut. Wah itu dia, jual beli item yang terlihat untuk bisa saling bertahan. Yap. Dan 6.000 keunggulan dari Onyx seakan tidak ada apa-apanya karena EVOS. Mereka menang dari team fight tadi. Oke, Luke tadi yang hampir tumbang tapi Immortal ada di ujung kisahnya tadi, Om. Yap, ini tuh team fight yang memang sangat manis ya.
untuk kiting Lord Dance yang dilakukan oleh kedua tim ini. Dan sekarang EVOS sudah waktunya mereka untuk start mendapatkan Lord karena kita melihat Kairi masih sedang dalam cooldown untuk respawn time dia. Dan Lord Evolve jatuh ke tangan EVOS. Wow, Itu itu fight mahal banget sih tadi. Yap. Targeting, mekanik, jual beli item, keputusan demi keputusan, wow. Dan akhirnya ngebuat dari EVOS berhasil untuk bisa mendapatkan banyak sekali keuntungan. Yap. Dari Lord Evolve-nya, gold yang sekarang mereka renggut juga. Dan Padahal akan- startnya tadi nggak bagus-bagus amat ya, karena kayak nggak Iya. pas tadi loh Uh-uh. dari shortcutnya. Tapi ternyata mereka dengan mencar kayak begitu Bisa, bisa ya. dapat satu-satu, Om. Yap. Pancingin semuanya. Karena memang dari Onyx juga tadi lumayan low HP ya sebenarnya. Tapi mereka kumpul di gang sempit tuh tadi tuh. Jadi bisa dikejar lah oleh pemain EVOS juga. Dan 3 lane push. Memang kalau kita lihat secara base turret bawah dan juga mid sudah pecah ya buat EVOS. Cuma di bagian top buat Onyx juga nggak baik-baik saja. Dan ini bisa menjadi sebuah slow push yang mencabut base turret bagian atas. Dan 3 base turret harusnya bisa sini buat EVOS. Bisa ya. Ya tergantung kondisi mereka juga karena kalau kita lihat ini mainnya pada di belakang semua karena menunggu shortcut yang dibuka dengan key. Oke. Ya biar gak ada yang ikut lagi ya. Oke, tapi ini udah mulai penting ya pasti ya. Immortal, Winter, segala macam untuk bisa bertahan juga. Tapi ini dia Lord Evolve yang akan langsung menggedor satu buah base top turret dari Onyx. Yap. Oke, ada konsil. Kinya akan pergi dan juga menabrak Karama dari mana untuk sekarang Kinya. Sudah memanggil tadi shortcut sudah langsung dikeluarkan. Kairinya masih berfokus untuk bisa menghilangkan lagi karena Lord. Di mana Lord itu udah masuk ke dalam area defensive yang milik Kiboy. rekan-rekannya. Hey, tapi Kiboy-nya masuk ke belakang. Kiboy masih berhasil kabur. Dan look-nya dalam efek slow yang sangat-sangat menyiksa namun di bagian tengah. Mereka masih gagal untuk bisa menumpangkan karena satu base turret yang ada di area mid yang dimiliki oleh Onyx dan EVOS. Mereka harus menunggu kembali. Wah, itu sebuah beli waktu yang bagus banget tadi dari Kiboy. Yap. Plus juga ternyata 3 base turret hanya hilang 1. Dan satu yang pecah juga yang tadi sudah super low HP ya. Iya. Yang sudah bisa dipastikan akan pecah kalau Lordnya sampai ke sana. Oke, dan mereka masih mencoba. Erlan terkena satu panah yang begitu menyakitkan. Wah, dan ini dia Onyx. Mereka masih bisa pertahanin 2 base turretnya. Dengan keunggulan dengan begitu banyaknya yang bisa dipegang sama EVOS tadi. Lord EVOS ternyata masih belum maksimal. Wah ini dia nih. Dan sebenarnya untuk keunggulan dari EVOS juga yang tadi jauh banget tertinggal. Ini mereka kejar dan mereka unggul. Cuman masalah masih ada di base turret yang memang sudah pecah sekarang ya untuk EVOS-nya. Yep. Dan Lord bahkan sudah mulai kembali akan spawn. Dan itu ada di bagian atas jadi cukup menguntungkan sebenarnya untuk EVOS. Kalau mereka mau coba untuk start Lord Evolve ini. Oke, nah lagi-lagi ini. Ada sedikit keuntungan buat Onyx. Lane jauhnya itu Kedorong lagi udah ya. super wave minion kan untuk Iya. mereka. Yap. Kelra yang udah mulai kena targeting dari Albert. Yap. Tapi dari tim fight terakhir tadi menimbulkan banyak korban dari Onyx ya. Erlan nggak dapat poin kill sama sekali loh. Iya, Jadi stacknya masih mentok di 20 nih Om ya. betul. 30 gak sih? 20 ya? 30 apa 20? Iya. Ntar kita lihat aja. Antara nanti. segitu tuh. Ya, tapi midnya lagi boy mulai berasa sebenarnya ya. Lagi-lagi Deadly Magic Oh, high. San. Dan Suns mendadak masuk, mendadak memberikan gangguan. Ingin mendapatkan karena Erlan tapi masih gagal. Crimson Beacon terlihat. Ya, Crimson Beacon yang terlihat tapi tidak dengan flicker ya. Masih terbilang cukup aman juga. Belum ada inisiasi berlebih lagi dan belum ada korban jiwa nih sebelum adanya perebutan ke arah Lord Evolve yang akan semakin kuat. Dan yang pasti bukan cuma sekedar Lord Evolve tapi point kill karena ini spawn time-nya akan jauh lebih lama. Yap, yap. Hiu mencari informasi tadi berdiri cukup jauh dari rekan-rekannya. Oke. Dan di area dari Lord sepertinya EVOS dipukul mundur sedikit. Oke, ini pelan-pelan banget pastinya untuk bisa merangkai bagaimana strategi dan juga setup ke area dari Lordnya karena again ya ini macro play-nya ataupun lane jauhnya pun masih bisa dipegang satu sama lain antara Uranus dan juga Pakito. Iya. Dan yang gagal memang dari tadi Luke ya dengan Iya. Pakitonya karena dia yakin banget juga. Selalu akan ada shotgun yang membuat sempat untuk join team fight-nya. Keunggulan untuk EVOS itu ada di sana. Jadi mereka gak pernah takut kalau memang mereka mau start dari Lordnya atau mereka ninggalin Lordnya untuk coba split push. Yap, ini Lord Dance bagus banget tuh. Ya, Lama dan- ya sama-sama nahan ya. Iya, kalau kita kan kayak udah gak sabar, udah habis ikat. Berantem aja udah di situ. Ya ini masih kejaga, sabar banget juga mungkin posisi dari Luke-nya. Tunggu di bawah, lewat dikit, nanti di-clear sama dia. ya kan? Oh. Oke,
Maka untuk sekarang Albert yang sudah join dalam pertempuran, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena dari Lutfi, tapi Lutfi berhasil menyelamatkan diri. Malah Luke yang dalam keadaan sangat-sangat tidak baik. Tapi barusan mereka pun masih berhasil bisa kabur dari area begitu berbahaya. Di tempat yang berbeda ada satu blazing duet. Luke yang pun kehilangan dari portal. Luke yang terjebak. Ada Winter Crown di dalam tubuhnya tapi tidak bisa menyelamatkan diri dari Luke. Kekurangan player sekarang Evos. Yes, dan berupaya untuk bisa nangkep Kara Lutfi, ternyata masih belum berhasil dan justru Luke yang hilang. Onyx unggul jumlah dan mereka pegang kuasa atas Lordnya. Wah, itu tebal banget ya untuk Lutfi, bukan target yang memang diinginkan untuk sementara waktu. Yap, belum lagi dengan Immortal yang ada di dalam tubuh dari Lutfi. Memberikan kesempatan kedua yang begitu besar untuknya. Sementara sekarang Keyboy masih mundur lagi. Lordnya berhasil diamankan oleh Onyx. Yap. Dan tadi juga Lutfi ngedodge ke arah Dead Sonata dengan Winter. Dia ganti Immortal dan sekarang Onyx dapetin Lord tanpa adanya kompensasi lebih yang bisa didapetin sama Evos. Iya, nih mulus ya tadi buat Onyx juga mereka dapetin Evolve Lord. Sebenarnya untuk look-nya bisa jadi masih ada kesempatan ya waktu dia respawn. Tapi stack Skypierce di Kairi 31 nih pecah sekali ya waktu stacknya ada di angka 40. Tuh untuk statusnya buat Lethality yang sedang dipegang oleh Kairi. Oke. Ya, tapi targeting dari Evos juga tadi itu sebenarnya mengejutkan ya. Karena lompatnya langsung ke Lutfi. Yap. 2 loh tadi kesan dari Magic plus di double jab. Oke. Lord Evolve sekarang akan dikawal. Akan seperti apa lagi aksi defensif yang bisa dilakukan oleh Evos. Oke. Luke sudah kembali. Akankah hal ini masih bisa mereka defend karena sekarang Crimson Bacon sudah dikuangkan oleh Sangat. Bahkan di depan berbeda, Keyboy sudah memberikan gangguan tapi sekarang Bestnya langsung diajar. Dan selesailah sudah game yang pertama, tempo yang begitu pelan tapi mematikan. Jual beli serangan dibuktikan. Adu makro,